Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan dari Prodi Manajemen kelas MG203, mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1, dosen pengampu Bu Yuwanisa Aisyah Nafi. Mohon izin Ibu, saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir sekolah. Saya di sini ingin mempresentasikan dua topik. Yang pertama, angka indeks relatif sederhana dan agregatif. Yang kedua, data deret berkala dan peramalan. Angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Tujuan mengukur secara kuantitatif naik turunnya maju mundurnya kegiatan produksi suatu usaha atau kegiatan. Angka indeks mempunyai dua macam waktu. Waktu dasar, waktu bersangkutan. Waktu dasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktu dasar basic period dijadikan sebagai dasar perbandingan. Waktu dasar bersangkutan terbagi menjadi dua juga, yaitu waktu yang sedang berjalan current period. Yang kedua sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Indeks relatif sederhana dan agregatif. Indeks relatif sederhana, simple relative price index, indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, contoh, indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, dan lain-lain. Indeks agregatif, indeks yang terdiri dari beberapa kelompok barang, misalnya indeks harga bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks biaya hidup, di mana kita melihat persoalan secara agregatif, secara makro. Rumus angka indeks. Rumus indeks harga sederhana. IT,0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100%. IT,0 sama dengan indeks harga pada waktu T dengan waktu dasar 0. PT harga pada waktu T. P0 harga pada waktu 0. Oke, di sini akan memasuki sebuah contoh soal indeks sederhana. Berikut adalah rata perdagangan beberapa hasil pertanian di Jakarta dari tahun 1992 sampai 1997. Hitunglah indeks harga beras pada tahun 2015, tahun 1996, dan tahun 1997 dengan waktu dasar 1992. Rata-rata perdagangan besar beberapa hasil pertanian di Jakarta 1992 sampai tahun 1997 Rp per 100 kilo. Ini dia ada jenis pertanian beras, jagung kuning, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, kentang. Ini dari tahun 1992, 93, tahun 94, tahun 95, tahun 96, dan tahun 97. Dan ini hasil penjualannya dari tahun ke tahun. Diagramnya ini. Dan penyelesaiannya penyelesaiannya adalah karena diminta untuk tahun 95, kita mengerjakan untuk tahun 95 dulu. I 95 dibagi tahun 92 sama dengan P 95 dibagi P 92 dikali 100%. I 95 dibagi tahun 92, yaitu angka yang tadi kita masukkan 100,209 dibagi 66,368 dikali 100% akan menemukan hasil 105,9599%. Jadi kesimpulannya, dibandingkan dengan tahun 1992, harga beras tahun 95 naik
105,95%, kita kurangi 100%, akan menjadi 50%,99%. Untuk tahun 1096, kita akan masukkan cara sama yang tadi, pakai rumus I 96 dibagi tahun 92, P 96 dibagi P 92 dikali 100%. Maka 96 dibagi tahun 92. 101,382 dibagi 66,368 dikali 100% akan menemukan hasil 192,76%. Jadi kesimpulannya dibandingkan dengan tahun 1992, harga beras tahun 1996 naik 152,76%, kita kurangi 100% akan menjadi hasil 52,76%. Untuk tahun 1997, I 97,92, P 97 dibagi P 92 dikali 100%. Seperti kayak yang dari tahun 95 dan tahun 96 cara mengerjakannya. Jadi 11,1183 dibagi 66,368 dikali 100% akan mendapatkan hasil 167,52%. Jadi kesimpulannya dibandingkan dengan tahun 1992, harga beras tahun 1997 naik menjadi 167,52%. Kita kurangkan dengan 100%, akan menemukan hasil 67,92%. Oke, tadi itu jadi dari harga indeks. Jadi indeks sederhana, kita akan memasuki indeks agregatif. Indeks agregatif tidak tertimbang, digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama, misalkan satuan barang tersebut adalah kilogram, liter, meter, dan lain-lain. Rumus indeks produksi. IT, 0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%. IT, 0 indeks harga pada waktu T dengan waktu dasar 0. Sigma PT harga pada waktu T, sigma P0 harga pada waktu 0. Oke, di sini kita akan memasuki sebuah contoh soal. Hitunglah indeks agregatif tidak tertimbang untuk tahun 2006 dan 2007 dengan waktu dasar tahun 2005. Jenis barang ada A, B, C, D, 2005 100, 200, 500, 400, 2006 150, 250, 600, 500, 1500, tahun 2007 200, 300, 700, 600, 1000. Kita totalkan 1800 untuk tahun 2007, untuk tahun 2026 kita totalkan 1500, untuk tahun 2005 kita jumlahkan juga menjadi 1200. Jadi penyelesaiannya untuk tahun 2026 adalah I0, I06, I bulan 6 dibagi bulan 5. Sigma P06 dibagi sigma P bulan 5 dikali 100. Karena 06 adalah bulan 6. Jadi bulan 6 dibagi bulan 5, 1500 itu tadi jumlah dari bulan 6 dibagi 1200 bulan 5 dikali 100% akan mendapatkan jumlah 125%. 5%. Jadi kesimpulannya dibandingkan dengan tahun 2005, harga barang tahun 2006 naik 155%, sama kayak tadi dikurangi 100% akan mendapatkan 25%.
Sama untuk tahun 2007 seperti tahun 2005, penjumlahannya I, I bulan 7 dibagi bulan 5, P bulan 7, P07 dibagi P05 dikali 100%, 1800 dibagi 1200 dikali 100% akan mendapatkan 150. Jadi kesimpulannya dibandingkan dengan tahun 2005, harga barang tahun 2007 naik 150%, kita tetap dikurangkan dengan 100% akan mendapatkan 50%. 100% ini dari rumus ini, maka akan kita tetap kurangkan dengan harga 100%. Akan mendapatkan harga itu 50% dan 25%. Oke, sekarang memasuki data darat berkala dan peramalan. Data berkala, data darat waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Komponen-komponen darat berkala tren dalam kurung T. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Komponen tren ini dapat ditunjukkan dengan garis regresi yang bersesuaian dengan titik-titik time series baik yang memiliki slope dalam kurung sudut positif maupun negatif. Misalnya, satu, menggambarkan hasil penjualan. Dua, jumlah peserta KB. Tiga, perkembangan produksi harga. Empat, volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Oke, ini bentuk-bentuk tren. Ada tren positif dan tren negatif. Sedangkan tren positif itu meningkat, rumusnya Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dan ini gambar grafiknya. Sedangkan tren negatif itu menurun. Rumus YA dikurangi B dikali X. Karena menurun itu dikurang, kalau menaik itu ditambah. Menaik atau meningkat itu ditambah. Di mana di mana Y nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. A berpotong antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B kemiringan slope garis tren. E periode waktu deret berkala. Metode semi rata-rata atau semi average metode. Prinsip dari metode ini adalah satu, membagi data menjadi dua bagian. Dua, menghitung rata-rata kelompok kelompok satu dalam kurung K1 dan kelompok dua dalam kurung K2. Menghitung perubahan tren rumus dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan K2 dikurang K2 dibagi tahun dasar K2 dikurang K1. Oke, di sini akan memasuki contoh lagi. Contoh soal berikut adalah jumlah penghasilan bisnis minuman boba. Buatlah persamaan penghasilan usaha minuman tersebut dan hitunglah perkiraan penghasilan pada bulan 11. Bulan 5 penghasilan 3,9, bulan 6 penghasilan 4,0, bulan 7 5,6, bulan 8 penghasilan 4,9, bulan 9 penghasilan 5,6, bulan 10 4,8. Oke, di sini akan penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya lebih mudah kita bagi menjadi dua. Di sini kan ada satu, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, semuanya totalnya ada 6 bulan. Kita 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 pisahkan menjadi dua seperti ini. K1 di bulan 5, 6, 7, K2-nya bulan 8 dan bulan 9 dan bulan 10. Penghasilannya ya hasilannya 3,9, 4,0, 5,6, 4,9, 5,6 dan 4,8. Untuk mencari nilai rata-ratanya adalah kita jumlahkan dari hasil 3,9, 4,0
5,6 terus kita bagikan 3. Kenapa 3? Karena kan K1-nya ada 3, 5, 6, 7. Jadi 3 bulan dibagi 3 akan mendapatkan 4,5. Dan K2-nya sama aja kayak K1, dijumlahkan dulu 4,9, 5,6, 4,8 dibagi 3 akan mendapatkan 5,1. Oke, nilai X bulan dasar 6, nilai X bulan dasar 9. Kita dimulai dari angka 0 dari bulan 6. Kenapa kan kenapa dari bulan 6? Karena kita untuk X bulan dasar bulan 6 jadi dimulai dari angka 0, kalau naik itu min jadi -1, kalau ke bawah itu naik positif jadi 1. Gitu pun 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya. Kalau turun itu positif, kalau naik itu negatif. Dan ini dari seterusnya bulan K2-nya nilai X bulan dasar bulan 9 kita mulai dari bulan 9. Jadi di sini kita dimulai dari angka 0 kalau turun jadi angka 1 positif, kalau naik jadi negatif jadi -1, -2, -3 dan -4 dan seterusnya. Nilai perubahan nilai perubahannya B seperti rumus yang tadi, B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi bulan dasar K2 dikurang K1. Jadi B sama dengan 5,1 itu dari bulan K2-nya ini 55,1 dikurangi 4,5 dibagi 9,6. Dari mana 96? Karena mencari bulan dasar. Jadi bulan dasarnya itu bulan dasar bulan 9 dan dikurangi bulan dasar 6. Jadi 6. Akan mendapatkan 0,6 dibagi 3. 3 dari mana? 3 dari sini. Dari bulan 8, 9, 3 jumlahnya 3. Jadi 3 bulan. Jadi 3. 0,6 dibagi 3 akan menemukan 0,2. Jadi Y aksen sama dengan 4,5 ditambah 0,2 X dengan bulan dasar 6. Y aksen sama dengan 5,1 ditambah 0,2 X dengan bulan dasar 6. Nilai peramalan untuk bulan 11 apabila menggunakan bulan 6, nilai X-nya sama dengan 5. Jadi Y aksen sama dengan 4,5 ditambah 0,2 X sama dengan 4,2 ditambah 0,2 dikali 5. X-nya karena kita ganti jadi 5 mendapatkan 5,5 juta. Sama apabila menggunakan bulan dasar 9 nilai X-nya adalah 2 jadi 5,1 ditambah 0,2 X sama dengan 5,1 ditambah 0,2 dikali 2 sama dengan 5,5 juta. Sekian dan terima kasih. Itu penjelasan dari saya, materi yang sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.